Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tuan Su benar-benar menampilkan seni bela diri di depan mereka. Xiao Tianque dan Zi Jin saling melirik, keduanya hanya bisa menatap dengan rasa ingin tahu. Gerakan Sui menenangkan dan halus, dan dia memiliki pesona yang unik dan misterius. Dalam keadaan kesurupan, Viola seperti melihat burung bangau yang membumbung tinggi di atas 9 langit, berayun-ayun di lautan awan, dengan bebas dan leluasa. Tiba-tiba, gambarnya berubah, pohon pinus berdiri tegak, megah seperti tulang punggung zaman, menopang langit, bumi, gunung dan sungai, besar dan tak terukur. Zi Jin tercengang, dia kaget, seni bela diri macam apa ini? Hah! Pada saat yang sama, murid Xiao Tianque sedikit berkontraksi. Dalam induksinya, dengan mesin Qi Sui berjalan, di kehampaan di dekat hutan Murbei ini, untaian energi spiritual mengalir menuju Sui seperti 1000 aliran yang kembali ke leluhur. Teknik tinju macam apa ini, yang bisa menarik energi spiritual ke dalam tubuh? Hati Xiao Tianque bergetar. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat metode ajaib seperti itu. Ada pesona pinus dan bangau, dan makna luar biasa dari kebebasan dan keterpisahan. Dengan satu napas dan satu napas, itu dapat menarik energi spiritual dan memuaskan tubuh. Apakah ini seni rahasia alam primordial? Mata Xiao Tianque tidak menentu. Dia ingat beberapa rahasia. Menurut rumor, ketika basis kultivasi menembus seni bela diri tingkat keempat dan memulai jalur Yuanjing, ia dapat menguasai rahasia Yuansu yang luar biasa. Karakter ini sering disebut Dewa Tanah. Teknik rahasia yang dikendalikan oleh karakter Yuanjing disebut Yuansu. Ini adalah warisan indah yang cukup untuk mengejutkan dunia, dan memiliki kekuatan penciptaan. Xiao Tianque, sebagai master seni bela diri, cukup beruntung untuk melihat sikap peri tanah. Karena itu, dia sangat yakin bahwa seni rahasia Yuanjing benar-benar ada. Tuan Su, latihan macam apa yang kamu latih, dan itu membuatku merasakan halusinasi. Seru Zi Jin, dia tidak banyak berpikir, dia hanya merasa bahwa metode rahasia ini luar biasa. Itu hanya metode pembangunan pondasi. Sui berkata dengan santai. Meskipun teknik penempaan tubuh Song He sudah cukup untuk disebut sebagai metode pembangunan fondasi pertama di Gurun Agung Kyushu, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah metode pembangunan fondasi, yang hanya dapat digunakan untuk meredam Taoisme dari 4 alam seni bela diri. Metode mendirikan yayasan. Zi Jin tinggal sebentar, sedikit terpana, metode pembangunan fondasi sangat ajaib. Sui tidak menjelaskan lebih lanjut, memandang Xiao Tianque, dan berkata, ada 2 cara untuk menghilangkan luka di tubuhmu, satu adalah aku akan meresepkan resep lain untukmu, dalam 10 hari, luka itu dapat sepenuhnya teratasi. Petik 2. Tapi jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan bisa lagi menembus ranah seni bela diri yang kamu miliki sekarang. Sui berkata dengan santai, metode kedua sangat sederhana, katakan saja padaku metode kultivasi yang telah kamu pelajari. Hah! Teriak Purple Viola, jelas-jelas lengah. Apa yang dipelajari kakeknya Xiao Tianque, yang disebut Jin Lan Jue, adalah metode rahasia leluhur klan Lanling Xiao. Bahkan di dalam klan Lanling Xiao, hanya anggota keluarga langsung yang memenuhi syarat untuk menumbuhkan kebiasaan. Bagaimana ini bisa dengan mudah bocor? Xiao Tianque juga jelas ragu-ragu. Membocorkan metode rahasia adalah peristiwa besar yang melibatkan fondasi klan. Segera, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya memilih metode kedua. Zi Jin jelas sedikit cemas, tetapi Xiao Tianque menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sui mengangguk dan berkata, pilihan cerdas. Xiao Tianque segera mendiktekan, Jin Lan Jue. Zi Jin mendengarkan di satu sisi, menyadari bahwa kakeknya tidak menyembunyikan apapun, hatinya bergetar lagi. Ini adalah rahasia leluhur klan. Itu baru saja bocor seperti ini. Jika ini diketahui klan, kakek takut dia akan menderita kritik dan tekanan besar. Saya bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan semua kekuatan saya untuk membungkam Tuan Su ini.
Tepat ketika pikiran Zijin melayang, Su Yi berkata, seperti yang diharapkan, latihan ini memiliki kekurangan yang besar. Anda dapat berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam pengangkat tungku berdasarkan ini, saya khawatir Anda telah mengalami banyak kematian berbahaya. Cacat. Zijin membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa? Cacat. Tuan Su benar, ada 3 bahaya fatal di jalur kultivasi orang tua ini. Muncul di tungku ini. Su Yi berkata, itu benar, itu juga berarti bahwa jika kamu menggunakan metode pertama untuk menyembuhkan lukamu, bahkan jika kamu pulih sepenuhnya, jika kamu berlatih lagi dengan seni lentera emas ini, akan sulit untuk bergerak 1 inci, dan bahkan akan menghadapi bahaya maut. Xiao Tiankui tidak dapat tenang pada saat ini, dan berkata dengan gugup, kalau begitu metode kedua ini. Su Yi tersenyum dan berkata, meskipun kelemahan Jinlan Jue ini besar, masih sulit bagi Su, aku telah membantumu memperbaiki metode ini, dan menggunakan latihan ini untuk berkultivasi, tidak hanya dapat sepenuhnya menghilangkan lukamu, itu juga memungkinkan Anda untuk maju dalam seni bela diri. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan mematahkan cabang murbei, dan menulis di tanah. Desir gelombang. Tulisan tangan muncul di tanah berpasir satu persatu, dan tulisan tangan itu sombong dan tertutup, dan ular itu berlari. Purple Viola juga melihatnya, tetapi karena kultivasi yang tidak memadai, dia tidak dapat menghargai misterinya. Sampai Su Yi selesai menulis, dia membuang ranting itu dan berkata, hanya ketika kamu menulisnya, kamu dapat mengingat setiap kata dengan tepat dan menghindari ambiguitas yang disebabkan oleh kesalahan. Xiao Tiankui memejamkan mata dan berpikir lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dia membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Su Yi dan memberi hormat, Tuan, Anda dididik tentang seni bela diri, mengubah korupsi menjadi sihir, dengan metode rahasia lengkap ini, saya, Lanling Xiao, pasti akan manfaatnya tidak terbatas, dan terimalah pemujaan Tian. Zhuang Su nyaring dan nyaring, dengan kegembiraan, kekaguman, dan kejutan dari hati. Ungu Viola bingung, semua lamban di sana, ini. Su Yi menerima upacara dengan tenang dan melambai, oke, masalah sudah diselesaikan, saya harus kembali. Setelah mengatakan itu, berbalik. Tuan, tolong berhenti. Isyarat saya harap Anda akan menerimanya. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Xiao Tiankui buru-buru menjelaskan, orang tua itu juga tahu bahwa Tuan luar biasa, tetapi berjalan di dunia ini, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menemukan beberapa hal sepele yang diganggu oleh dunia. Saya suka diganggu oleh hal-hal duniawi seperti itu. Dan dengan tanda ini, setidaknya di 19 kota di Kabupaten Yunhe, itu sudah cukup untuk menyelesaikan hal-hal duniawi itu. Hanya saja, sedikit memikirkan klan Lanling Xiaoku. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, tentu saja, kebaikan Tuan hari ini jauh dari surat kecil untuk membalas, dan di masa depan, kapanpun Tuan. Su Yi menerima sinyal itu dan berkata, saya sedikit terkejut bahwa Anda memiliki niat ini. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Xiao Tiankui melihat ke bawah, sampai sosok Su Yi menghilang, dia santai, senyum muncul di pipinya yang tipis, dan akhirnya, dia memiliki hubungan dengan Tuan Su. Kakek, formula Jinlan yang dimodifikasi oleh Tuan Su benar-benar ajaib. Zijin melihat adegan sebelumnya di matanya, dan hatinya sudah terbalik, dan dia tidak bisa tidak bertanya pada saat ini. Xiao Tiankui berkata dengan emosi, hanya dengan mendengarkan saya menggambarkan Jinlan Jue sekali, saya dapat melihat melalui bahaya fatal yang saya temui dalam kultivasi hidup saya, dan dalam waktu kurang dari sesaat, kekurangan emas Lanjue diperbaiki. Ini metode lebih dari ajaib, mereka tidak berbeda dengan mengubah batu menjadi emas dan mengubah busuk menjadi ajaib. Berbicara, dia memandang Zijin dengan senyum di wajahnya, dan berkata, gadis, kamu masih muda, dan kamu tidak mengerti bahwa setelah perbaikan Tuan Su, Jinlan Jue, yang diturunkan oleh nenek moyang klan kita telah sepenuhnya menghilang. Ini berbeda, di masa depan keluarga Xiao kami. Pasti akan ada lebih banyak master seni bela diri. Baru pada saat itulah Zijin mengerti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan penuh semangat, ini.
Ini bagus. Sekarang, apakah Anda masih berani menganggap Tuan Su hanya sebagai menantu keluarga Wen? Xiao Tiankui bertanya sambil tersenyum. Zijin tiba-tiba malu dan berkata dengan malu, "Kakek, sebelum saya benar-benar buta dan bodoh." Xiao Tiankui memandang cucunya yang cantik dan berkata dengan suara lembut. Saat itu, orang-orang tidak tahu kayu Lingyun, dan mereka menunggu Lingyun menjadi tinggi. "Guru, karena kita telah bertemu, kita harus berteman dengan sepenuh hati." Zijin berkata dengan suara yang jelas, "Kakek, apakah kamu mencoba untuk memenangkan Tuan Su?" Seri. Xiao Tiankui terkekeh, bagaimana bisa seorang dewa seperti Tuan Su menjadi bawahan dari orang lain? Dengan kemampuannya, seorang ahli seni bela diri seperti saya hanya bisa melihat ke atas, mungkin. Bisakah para dewa di negeri ini duduk dan berdiskusi dengan Tuan Su? Hanya dewa tanah yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Tuan Su. Semakin saya mendengar, semakin takut Viola. Terlebih lagi, Tuan Su masih muda sekarang, dan prestasinya di masa depan ditakdirkan untuk tidak terbayangkan oleh orang-orang seperti kita. Mata Xiao Tiankui bersinar, jadi, untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti itu, Anda harus memperlakukan mereka dengan tulus. Dan sekarang, kami telah berkomunikasi dengan Tuan Su, yang merupakan berkah besar bagi saya dan keluarga Xiao kami. Jantung Viola naik turun, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mata bintangnya yang linglung berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia berkata dengan lembut, "Kakek, jangan khawatir, saya akan dengan kuat menangkap kesempatan ini." Ketika Sui kembali, dia melihat kerumunan lalu lintas dan pelayan di luar rumah keluarga Wen, pemandangan yang semarak. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 wanita tua itu, dan keluarga Wen mulai membuat persiapan untuk ini beberapa hari yang lalu. Tidak hanya banyak orang dari cabang keluarga Wen yang akan berpartisipasi, tetapi juga banyak kekuatan dan tokoh besar yang dekat dengan keluarga Wen juga akan datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Kejadian ini sudah menyebar ke seluruh kota Guangling dan menarik perhatian semua pihak. Sui tidak menganggapnya serius. Dia adalah menantu yang tidak dihargai. Apakah dia berpartisipasi atau tidak ditakdirkan untuk diabaikan? Saudara ipar. Begitu Sui kembali, dia melihat sosok tampan dan anggun berdiri di sana, melambai padanya, dengan senyum di wajahnya yang cantik. Wen Lingsui, seorang gadis muda berusia 28 tahun, murni dan cerdas. "Kenapa kamu berdiri di sini?" Su Yi tersenyum. "Alam sedang menunggumu." "Saya." Su Yi terkejut. Wen Lingsui menjelaskan, "Ibuku bilang itu perintah nenekku." Mata Su Yi sedikit menyipit. Nenek Wen Lingsui adalah Liang Wenbi, wanita tua dari keluarga Wen, seorang wanita tua dengan posisi terpisah dalam keluarga Wen. Patriark Wen Changjing tidak berani melanggar perintahnya. Pernikahan antara dia dan Wen Lingzhao diputuskan oleh Liang Wenbi sendiri. Tidak peduli berapa banyak orang tua Wen Lingzhao dan klan lain keberatan, itu tidak akan membantu. "Ayo pergi." Su Yi mengangguk. Setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia juga berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bertemu dengan wanita tua dari keluarga Wen dan menanyakan beberapa hal tentang tahun itu. Baris demi baris rumah mewah keluarga Wen bahkan lebih hidup, dan para tamu datang untuk merayakan ulang tahun dalam aliran yang tak ada habisnya. Tai. Selain itu, ada cabang agunan lain dari keluarga Wen. Hari ini, banyak klan berkumpul bersama dan para tamu berkumpul, pemandangannya tentu saja tidak sebanding. Di area di mana aula klan berada, perjamuan mewah telah disiapkan. Salju ada di sini. Ketika Sui dan Wen Lingsui tiba, di luar aula klan, banyak anak laki-laki dan perempuan yang menunggu di sana menyambut Wen Lingsui. Ini adalah anak-anak dari generasi muda keluarga Wen, dan banyak dari mereka seusia dengan Wen Lingsui. Tapi, tidak peduli siapa yang melihat Su Yi, mereka mengerutkan kening dan menutup mata. Seorang pemuda berpakaian brokat bahkan lebih tidak senang, "Su Yi, apa identitasmu? Tidak ada tempat untukmu di sini, cepatlah dan jangan ganggu minatku." Wen Xiaobei. Seorang pemuda tampan dari keluarga Wen. Namun, dia berasal dari cabang keluarga Wen, dan identitasnya tidak sebagus Wen Lingsui.
Begitu Wen Xiaobei membuka mulutnya, semua orang tertawa dan setuju. Pada tahun terakhir keluarga Wen, Sui, sebagai menantu laki-laki, selalu dipandang rendah oleh keluarga Wen dan menganggapnya cacat, dan bahkan para pelayan berani mengejeknya. Wen Lingsui berkata dengan marah, Wen Xiaobei, dengarkan aku, nenekkulah yang meminta saudara iparku untuk menghadiri jamuan ulang tahun. Jika kamu ingin mengusir ipar laki-lakiku sekarang, apakah itu karena kamu ingin pergi dengan nenekmu? Untuk apa? Ini, Wen Xiaobei kehilangan kata-kata. Wen Xiaobei berpura-pura keren dan berkata, mari kita bicara tentang kita, anggap saja orang ini tidak ada. Mulai saat ini, generasi muda sarjana sastra telah membentuk lingkaran kecil, mengisolasi Sui dari luar, menutup mata terhadapnya. Bahkan Wen Lingsui, yang berdiri bersama Sui, ditinggalkan. Sui secara alami tidak akan peduli tentang ini, dia memanggil Wen Lingsui ke samping dan berkata dengan lembut, Lingsui, setelah jamuan ulang tahun selesai, datanglah ke halamanku, aku punya sesuatu untuk diminta. Berikan padamu. Apa? Wen Lingsui penasaran. Sui tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Berbicara tentang ini, sebuah suara terdengar. Sepupu Zhu Yuan ada di sini. Wen Xiaobei dan anak laki-laki dan perempuan semua menoleh. Bahkan beberapa tamu dan tetua di daerah terdekat tercengang. Saya melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan dari kejauhan, dengan alis pedang dan mata bintang, penampilan yang bermartabat, dan penampilan yang agak luar biasa. Wen Zhu Yuan, pemuda tampan paling menonjol dari generasi keluarga Wen. Seseorang menghela nafas. Ternyata itu sepupu Zhu Yuan. Wen Lingsui Qiao juga menunjukkan kekaguman di wajahnya. Wen Zhu Yuan, putra patriark Wen Changjing, memasuki rumah pedang Song Yun untuk berkultivasi pada usia 9 tahun, dan menjadi murid sekte luar rumah pedang King He pada usia 13 tahun. Terpilih sebagai murid dalam rumah pedang King He. Kultivasi telah mencapai tingkat keempat, pemurnian tulang, di alam yang menggerakkan darah. Prestasi seni bela diri ini, ditempatkan di kota Guangling, cukup untuk membuat beberapa pria besar menghela nafas. Di generasi muda keluarga Wen, Wen Zhu Yuan seperti seorang pemimpin. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek, kalian semua berperilaku baik, jangan biarkan orang luar melihat lelucon sastra kita. Setelah Wen Zhu Yuan datang, dia memandang Wen Lingsui, Wen Zhu Yuan dan yang lainnya, dan memperingatkannya dengan hangat. Adapun Sui, dia juga mengabaikannya. Iya. Semua orang setuju dengan cepat. Wen Zhu Yuan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung pergi ke kursi aula klan. Pada perjamuan ulang tahun ini, hanya para tetua di posisi tinggi atau tokoh teratas dari generasi muda yang memenuhi syarat untuk memasuki aula klan. Orang-orang seperti Wen Lingsui dan Wen Xiaobei belum memenuhi syarat. Ini membuat mereka memandang Wen Zhu Yuan dengan sedikit rasa iri. Kapan mereka bisa melakukan ini? Jika saudara perempuanku ada di sini, itu pasti mungkin. Wen Lingsui berkata dengan penyesalan. Tidak ada yang menyangkal kalimat ini. Wen Lingzhao saat ini adalah murid Akademi Tianyuan. Status semacam ini saja sudah cukup untuk sejajar dengan orang-orang besar di klan. Sejauh yang saya tahu, perjamuan ulang tahun ini luar biasa, dan ini lebih penting bagi keluarga sastra kita. Tiba-tiba, seorang wanita di samping Wen Xiaobei berkata dengan lembut. Saya juga mendengar dari ayah saya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada desas-desus yang tidak menguntungkan bagi keluarga Wen kami di kota Guangling, mengatakan bahwa dalam 10 tahun, keluarga Wen kami pasti akan berasal dari 3 klan Guangling. Daftar dihapus. Remaja lain merenung, dan perjamuan ulang tahun ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Semakin banyak orang besar yang menghadiri perjamuan ulang tahun hari ini, semakin baik bagi keluarga sastra kita. Kritik dan desas-desus itu di kota, dan itu akan menjadi self-mengalahkan. Jalan utara Wensao, kalau begitu itu tergantung pada pamannya. Ayah dan paman kedua mampu, sedangkan untuk paman ketiga, hehe. Dia melirik Wen Lingsui tidak jauh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wen Changqing adalah tetua kedua dari garis utama keluarga Wen. Statusnya sebagai penulis tidak tinggi.
Jika dia bukan adik dari Wen Changjing dan Wen Changqing, dia akan lebih dipandang rendah. Meskipun Wen Xiaobei tidak terus berbicara, bagaimana mungkin Wen Lingsui tidak mendengar nadanya? Wajah cantiknya tenggelam, pria ini mengejek Sui sebelumnya, tetapi sekarang dia berbicara tentang ayahnya Wen Changtai, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dia tidak bisa membantah. Dia juga tahu bahwa ayahnya memang terlalu biasa-biasa saja. Memikirkan hal ini, Wen Lingsui hanya merasakan napas cemberut memenuhi dadanya, dan suasana hatinya menjadi tertekan. Sebuah tangan besar menepuk bahunya dengan ringan, diikuti oleh suara Sui yang terngiang di telinganya. Lingsui, dalam hidup, Anda pasti akan menghadapi ketidakpedulian dan ejekan. Jika kekuatan Anda tidak sebaik itu, tidak apa-apa bersabar. Tetapi jika Anda memiliki kemampuan untuk melawan, Anda hanya akan mentolerir dan mundur, yang hanya akan memicu semangatnya. Amarah. Wen Lingsui berpikir sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak ipar, saya mengerti." Angkat bicara. Dia melangkah di depan Wen Xiaobei dan berkata dengan dingin, "Permintaan maaf." Ekspresi gadis itu dingin dan nadanya seperti es, yang membuat Wen Xiaobei dan yang lainnya yang berbicara dengan suara rendah tercengang. "Lingsui, apa maksudmu? Semua orang mengobrol, bagaimana aku bisa menyinggungmu?" Wen Xiaobei mengerutkan kening. Wen Lingsui tampak sangat kuat pada saat ini, menatap Wen Xiaobei seperti listrik, dan mengatakan kata demi kata. "Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan memberitahu paman dan mereka setiap kata dari apa yang baru saja kamu katakan, dan aku ingin melihat apakah mereka akan memaafkanmu." Saya. Wajah Wen Xiaobei suram dan tidak pasti. Semua orang di sekitarnya tutup mulut, tidak berani terlibat. Bagaimanapun, Wen Lingsui adalah garis keturunan utama. Ayahnya adalah penatua ketiga dari garis utama, dan adik laki-laki dari Patriark Wen Changjing. Sejauh menyangkut identitas, klan agunan ini tidak dapat dibandingkan sama sekali. Dan saudara perempuan Wen Lingsui, Wen Lingzhao sekarang menjadi murid Akademi Tianyuan, dan bahkan para leluhur sangat menghargainya. Dalam keadaan seperti itu, jika Wen Lingsui menikam masalah ini, tidak perlu memikirkannya, pasti Wen Xiaobei yang menderita. Aku mengatakannya lagi, maaf. Wen Xiaobei menundukkan kepalanya dengan susah payah, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Aku salah." Seluruh sosok Wen Xiaobei hancur, ekspresinya cemberut, dan suaranya pahit, "Wang Sui, aku salah, aku harap kamu tidak peduli." Melihat orang lain, mereka semua diam. Melihat semua ini, Sui mengangguk diam-diam. Orang-orang perlu tumbuh dewasa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.